ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm di wasiat yang disebutkan oleh penulisnya hafizallahu taala. Dan kita sampai di wasiat ke-22. Terjemahannya halaman 241. Al-wasiyah Tsaniyah Al-Ashrun, dan juga insyaallah wasiat ke-23 kita bahas insyaallah. Al-wasiyatu Tsaniyah Al-Ashrun, wasiat ke-22 dalam menuntut ilmu. Ziyaratul maktabati wal ittila'u ala ma jadda minal kutub. Mengunjungi beberapa perpustakaan dan menelaah kitab-kitab yang ada. It was long time ago. Ini dahulu kala. Sekarang antum mengunjungi perpustakaan kitab-kitab ilmu di mana ya, kawan? Coba bisa enggak antum menemukan perpustakaan Jabodetabek ini? Pasti khusus ilmu syar'i. Lebih itu pun terbatas ya, kawan. Dan itu bahasa Arab doang. Ya. Kalau dulu di zaman Anda masih kuliah, masih bisa orang luar datang masuk ke maktabah Libya itu di waktu duha, misalnya bisa. Bebas gitu. Setelah Anda lulus, itu peraturan diubah. Terlebih sekarang udah jarang yang mau ke buku cetak, udah jarang. Walaupun penuntut ilmu syariah itu sendiri yang Libya itu juga buku cetak mungkin yang dimiliki hanya yang jadi kurikulum pelajaran di kampus. Ya. Nah, maka kita ngambil esensinya aja. Enggak mengambil secara harfiah dari apa yang disampaikan oleh beliau dari wasiat. Selain maktabat, yaitu perpustakaan non-available, enggak tersedia di Jabodetabek ini, enggak seperti Saudi Arabia. Selain itu pula, kita sudah ada perubahan angin, ya. Anginnya berubah sekarang. Banyak yang lebih ke virtual, PDF, teks, dan seterusnya dari electronic books, ya. Nah, Ana bukan yang fanatik dengan kitab cetak sekarang, tapi bukan juga yang 100% secara total mengandalkan elektronik. Bagaimanapun, semaju apapun teknologi kita, ikhwan, maka jas merah gitu. Jangan melupakan sejarah. Belajar dari bagaimana kesuksesan para ulama dahulu. Mereka rasikhin fil ilm, tertancap ilmunya di hati mereka. Di antara penyebabnya adalah effort, usaha yang tidak mudah untuk mendapatkan ilmu. Ya, baik. Katakan di sini, wa hadhihi ziyaratu tuthri, atau bisa juga tathri thaqafat asy-syakhs al-ilmiyyah. Kunjungan ke perpustakaan dapat memperkaya wawasan ilmiah seseorang. Dan itu sahih. Ya. Ziyarat. Kunjungan selamatullah ke perpustakaan dapat memperkaya wawasan ilmiah seseorang.
Karena di perpustakaan ada data dan informasi ilmu. Itulah pentingnya data. Nah, sekarang manusia itu mendapatkan data dan informasi begitu lubernya. Ini kitab cetakan tahun 90-an akhir. Maka kita refleksikan di tahun 2025. Kita nggak bisa memakai apa yang beliau hadapi di masa itu. Nggak bisa. Kita nggak bisa melarang penuntut ilmu membaca buku PDF. Atau Maktabah Syamilah namanya, ada aplikasi baik di Google Play Store atau di Microsoft, maksudnya di Windows, pakai laptop atau komputer, personal komputer. Maktabah Syamilah isinya ribuan kitab para ulama, free, tinggal download. Di Play Store juga ada. Tapi bahasa Arab. Tapi kita nggak bisa melarang penuntut ilmu membaca semua itu. Bahkan kita nggak bisa melarang penuntut ilmu syar'i untuk buta akan AI, nggak bisa. Karena ini semua merupakan kelaziman perkembangan penyebaran data dan informasi. Ya. Kalau kita melarang dan mengharamkan, bukan secara syar'i tapi mengharamkan secara etika, penuntut ilmu jangan baca virtual, jangan baca ini, itu ana yakin bakal banyak ketinggalan untuk masa-masa kini. Ya. Melainkan ambil yang manfaat di situ dan gunakan, maksimalkan untuk yang terbaik. Ya, apalagi ini kan teman-teman di sini qadarullah bukan Gen Z ya. Ya, udah generasi kolonial ya. Ya milenial, koloni sebagiannya ini udah kolonial nih, jadi hah? Masya Allah. Iya. Nah, sehingga anak-anak muda sekarang, ikhwan, Gen Z terutama, mereka makhluk Allah juga seperti kita, sama manusia. Ya, mereka terbentuk manja, bukan salah mereka secara asalnya. Tapi karena dua faktor besar. Pertama, perkembangan teknologi zaman. Yang kedua, kita orang tua generasi milenial yang generasi yang menciptakan generasi flamboyan ini gitu loh. Bukan mengkreasikan dalam artian ada sisi ya, kalau bahasa istilah sekarang itu kayak strawberry, generasi strawberry gitu, yang membuat anak-anak ini dimanjakan dengan kekuatan ekonomi orang tua dan ibanya orang tuanya. Sehingga lemah ini anak-anak. Tapi anak-anak sekarang memiliki power, kekuatan, intelijensa dalam masalah teknologi. Dan itu sebenarnya terbukti juga. Kalau kekuatan dalam segi energi, bekerja dengan hamasah, semangat, energi tubuh, termasuk lemah Gen Z ini. Sangat lemah bahkan, dibandingkan dengan sebelumnya jauh lemah. Makanya banyak di kantor-kantor yang ya begitu ya. Untuk mempekerjakan Gen Z ya payah gitu, capek hati. Tapi ketika mereka diberikan ruang untuk berkreasi di masa teknologi dan perkembangan zaman yang lagi viral misalnya, mereka nomor pertama. Perubahan sistem atau perubahan sifat generasi ini ya kawan, ini harus juga dicermati oleh para pendidik, baik orang tua sebagai pendidik di keluarga atau pendidik di sekolah, di pesantren terutama. Mentalnya beda. Tapi ketika mereka diberdayakan betul-betul untuk mengembangkan suatu inovasi dan invention, penemuan sesuatu yang baru, Gen Z itu bisa banget.
Masya Allah, dibandingkan kita. Kalau jauh sebenarnya. Dari segi ini ya. Jadi ada plus minusnya tetap. Nah, untuk ilmu syar'i. Mungkin di pesantren masih menggunakan sistem ala pakem kitab, buku. Itu mungkin masih bisa karena mereka itu para santri surrounded by the walls. Mereka itu diliputi oleh tembok-tembok pesantren, ya enggak? Mereka enggak mendapatkan sinyal dan enggak boleh pegang HP. Mereka bisa mengandalkan kertas-kertas dan catatan-catatan yang tertulis. Tapi untuk anak-anak muda yang tidak di pesantren atau kalongan itu istilah bolak-balik. Ya. Pagi sama siang di pesantren, sorenya balik ke rumah gitu. Itu santri kalongan namanya. Maka ini nggak bisa kita bilang kamu wasiat saya jangan belajar sekalipun dari Google, dari internet, jangan. Nggak bisa. Karena ini udah suatu apa ya? Udah suatu keniscayaan zaman sekarang seperti ini. Cuman kita perlu mewanti-wanti untuk memfilter gitu aja. Tapi nggak bisa melarang. Dan kita nggak bisa memutus akses internet peserta didik kita, kecuali anak sendiri mungkin kalau di rumah. Dan itu pun mereka bisa aja punya cara lain untuk mendapatkan akses. Yang kita sebagai orang tua kadang-kadang nggak nyangka anak kita bisa secanggih itu cara berpikirnya untuk mengelabuhi orang tuanya dalam masalah ini. Ya. Anak-anak sekarang mana yang mau datang ke perpustakaan? Mahasiswa sekarang misalnya, mana mental perpustakaan mereka? Enggak ada. Jarang sekali. Kalaupun ke perpustakaan, itu pun hanya mencari buku-buku yang sudah tidak ada di internet. Kalaupun ada dijual dan mereka nggak mau beli. Para mahasiswa nggak mau beli. Kalaupun mau punya, paling versi bajakan, di print gitu, ya, atau di copy. Kalaupun ke perpustakaan, paling untuk ketika darurat riset, untuk skripsi atau tugas-tugas yang penting, ya. Karena sekarang semua available di internet. Cari ini, cari itu di internet bisa. Banyak caranya yang mungkin kita itu belum begitu pakar dalam mencari info-info dan data-data itu, tapi anak-anak muda sekarang mereka subhanallah, masya Allah. Nah, pergeseran seperti ini teman-teman sekalian rahimakumullah, nggak bisa kita tahan arus ini, tapi kita bisa arahkan. Kita nggak bisa nahan, tapi kita insya Allah tetap bisa ngarahin anak-anak muda ini. Ketika mereka enggak mengunjungi perpustakaan secara fisik, maka kita arahkan mereka menuju ke website atau perpustakaan digital yang aman, safe. Misalnya Maktabah Syamilah bagi yang paham bahasa Arab. Tapi sekarang siapa yang berani mencegah adanya HSI? HSI yang dari produksi, maksudnya usahanya Ustaz Abdullah Rai hafizahullah. Coba, udah berapa ribu peserta didik yang lulus dari HSI dan mungkin sebagian dari antum pernah ikut, Pak? Pengurus malah keluar. Pengurus malah, masya Allah. Coba, udah berapa ribu nama yang telah antum baca di daftar? Antum bagian apa sih? Event untuk pengadaan acara meeting. Oh, online. Hostnya juga antum sebagai host bukan? Oh, masya Allah. Bagian pengadaan secara virtualnya, ya masya Allah. Nah ini Gen Z, jangan nggak dari wajahnya nggak Gen Z ini mah. Menuju kolonial. Itu angkatannya ya? Satu angkatan? Itu yang ikut. Yang mau ikut mungkin ada lebih. Yang mau ikut yang kemarin terakhir tuh daftar ada 1.800, tapi yang ketemu cuma 200. Masya Allah. 1.200 yang keterima cuma 200. 1.800 yang daftar, yang keterima 200. Jadi ada 1.600.
yang mungkin waiting list atau mungkin akan try lagi next time gitu, musim depan gitu. Angkatannya per apa? Per 8 bulan. Ini lama-lama kita nggak podcast nih lama-lama nih. Per apa? Per 8 bulan. Per 8 bulan. Masya Allah. Mau ngapain itu? Maksudnya ikut ngisi gitu Ustaz. Enggak. Orang kayak anak mah ngisi di SS aja udah cukup beruntung gitu. Udah alhamdulillah ya Abah ya. Iya, udah cukup beruntung. Anak ketemu Abah aja itu udah laki banget gitu, udah alhamdulillah gitu. Masya Allah. Coba siapa yang mau protes dengan format belajar seperti itu? Ya lebih banyak perempuan ya? Iya banyak, tapi banyak perempuan nggak? Sama. Antum hitung satu-satu. Oh, grafiknya itu sama, sepadan. Itu dia nawarin makanan sama putra itu. Mikrofon. Karena udah pakai mikrofon, anak nggak nanya lagi dah. Ya, manfaatnya besar lah bagi banyak orang. Sebagian orang itu mereka untuk dapetin kajian langsung yang intensif di kota yang mungkin nggak ada secara offline, maka mungkin ini caranya ini dibilang semacam kursus religius ya gitu ya. Tapi ada sih sertifikatnya gitu kan, walaupun bukan ijazah yang bisa buat kerja bukan, tapi kan sertifikat untuk menunjukkan apresiasi dan juga hasil dari apa yang telah dia pelajari selama ini gitu. Dan itu memberikan efek juga bagi sebagian orang ketika mereka haus akan ilmu tapi pengen ada sisi semi formal gitu. Maka ini salah satu cara gitu. Tapi sekarang apakah kemudian sebagian ulama berfatwa kita itu nggak boleh belajar dari internet langsung dengan para masyayikh atau para guru? Tapi apakah semua orang bisa difatwakan seperti itu? Sementara ini teman-teman yang ikut HSI, entah mostly sebagian besar atau mungkin sebagiannya, itu mereka memang nggak bisa mendapatkan kajian-kajian offline, langsung bertalaki sama guru gitu atau ustadz. Belum lagi dalam manhaj salaf ini, untuk belajar pada guru itu lebih selektif lagi gitu loh. Udah nggak ada ustadz, harus selektif lagi. Nah gimana cara? Maka ini salah satu track yang insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah gitu. Ya. Ya, alhamdulillah. Beberapa istri-istri Anda juga sebenarnya ikut HSI. Tapi Anda nggak mau ngasih tahu siapa aja, ya. Iya. Taib. Maka di sini ya ikhwan, ada perubahan seperti ini. Kita itu kadang awalnya mengalami shock culture, yaitu ada shock, ya, ada perubahan kultural yang membuat sebagian ulama bahkan atau sebagian ustadz itu kaget karena ini bertentangan atau berbeda daripada apa yang selama ini kita lakukan para ulama dan para ustadz. Tapi beberapa asatidzah itu dan beberapa ulama mulai melek gitu loh dengan perkembangan sekarang yang kita tuh nggak bisa kita menarik kembali anak-anak zaman sekarang untuk sekonservatif dulu caranya. Betul yang dulu harus ada dipertahankan, tetapi enggak semua yang ada sekarang dari perkembangan ini harus kita tolak. Yang ada malah justru kita ketinggalan. Ya mana justru ada, yang ada justru kita ketinggalan nanti. Ada sisi konservatif yang kita istiqomahkan, tapi ada sisi modern yang patut untuk kita adopsi juga gitu. Ya, untuk anak-anak kita gitu. Sekarang ya kawan, untuk menjadi orang bodoh itu terlalu bodoh. Karena semua berkesempatan untuk menjadi orang pintar. Gitu. Terlalu bodoh antum untuk tetap menjadi orang bodoh. Karena sekarang Allah Ta'ala bukakan kesempatan yang besar untuk siapapun dengan izin Allah bisa menjadi pintar dan menguasai apa yang dia inginkan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Long time ago dulu, kita kalau untuk mempelajari bahasa misalnya, kita harus ikut kursus.
Ya, kita harus ikut kursus secara offline. Taib, mungkin nggak sekarang kita belajar bahasa tapi online? Mungkin nggak ya, kawan? Sangat mungkin, walaupun bahasa. Taib, goalnya apa, aimnya apa, tujuan kita bahasa itu kan basicnya, bahasa itu kan prinsipnya itu kan 4 skill: mendengar, berbicara, kemudian apa, membaca, menulis. Itu 4 skill. Antum mau nguasain semuanya atau apa? Tergantung tujuan antum. Kalau antum cuman hanya untuk menjadi pendengar dan pembaca, wah ini lebih mudah kalau online bisa ini. Iya, sangat mungkin. Kemudian Anda cukup riset atau bertanya di internet, mencari tahu apakah banyak sekarang orang mempelajari bahasa asing yang bukan native speakernya, native language-nya, bukan mother language-nya, bukan bahasa apa mother language itu? Bahasa ibunya, bahasa negara. Dia bahasa asing belajar tapi secara online. Apakah banyak yang berhasil? Maka dikatakan banyak terjadi keberhasilan. Walaupun indikator berhasilnya ini masih relatif ya, tetapi ini tidak seperti zaman ketika kita dulu masih mudaan harus ke English course. Anak kan dulu ke kursusan Inggris, belajar bersungguh-sungguh benar-benar, ketemu guru, ya, belajar langsung di kelas. Satu kelas 5 orang, 6 orang, hanya 1,5 jam per hari dan 2 kali sepekan. Itu. Dulu anak English course belajar kayak gitu selama 2 tahun, akhirnya anak diangkat malah jadi guru setelah itu. Tapi hari itu di tahun 2006-2007 ya, 2006 itu anak agak gabut sedikit setelah Januari sampai Juni 2006 anak di Kalimantan ngajar orang-orang pedalaman. Kemudian balik lagi ke Jakarta itu sekitar pertengahan 2006. Daftar LIPIA, baru bisa masuk LIPIA, diterima, 2006 diterima, baru bisa masuk LIPIA 2007 Januari. Berarti anak ada masa gabutnya tuh. Ya 6 bulan. Ya masa gabutnya anak ngapain gitu. Coba anak manjat pohon angsana, anak ngapain gitu kan. Ya terus ya ngapain gitu kan. Zaman-zaman itu HP itu masih jadul ya kawan. Internet masih ya biasa aja lah. Ya. Kemudian Ana inisiatif untuk melanjutkan studi English. Karena selama ini belajar di pesantren Al-Irsyad itu belajar otodidak. Ya, enggak terdukung sama sekali. Belajar sendiri Ana waktu itu. Nah, akhirnya Ana daftar English course. Itu akhirnya sepekan 2 kali per sepekan. Oke. 2007 kemudian, 2008 kemudian ya. 2007-2008 Anda membeli MP3 player yang mini itu loh, yang dulu kan banyak tuh orang punya MP3 player, gitu nggak? Yang seginian doang gitu kan, MP3 yang next gitu. Itu kan harus kita masukin ke pakai kabel data USB gitu, kita masukin ke CPU terus kita masukin MP3 ke situ. Anda tahun 2007, 2008, 2009 itu nekat untuk mendownload banyak dari BBC podcast dari BBC ya. Berat memang, apalagi British lagi, cara ngomongnya kan kayak orang kelelep gitu. Nah kemudian Anda dengerin, walaupun nggak paham tapi Anda dengerin terus. Artinya di situ Anda menggabungkan antara offline dengan virtual. Itu di masa-masa itu belajarnya Anda pun secara otodidak ada dan secara talaki dengan guru juga ada. Ya, itu membentuk juga frame dan mindset pikiran Anda bahwasanya kita itu hendaknya menikmati juga apa yang Allah Ta'ala berikan dari perkembangan zaman. Kemudian di tahun 2010 Anda mulai masuk Fakultas Syariah LIPIA. Itu 2010 awal. Anda lulus 2013 akhir. Itu lulus LIPIA. Nah, banyak hal yang terbuka ketika Anda sudah masuk syariah. Karena pelajarannya berat, Masya Allah lah. Dan the first time ketika itu, pertama kali Anda punya laptop, walaupun bentuknya laptop sih, dia masih netbook.
Kan ada laptop besar, notebook, dan ada yang paling mininya itu netbook. Itu anak punya netbook. Dan zaman 2010 anak Libya punya netbook itu suatu prestige ya. Makanya teman-teman itu dengan noraknya mengikuti kenorakan anak ya. Jadi sama-sama norak lah. Ya. Di situ kemudian anak juga mendownload beberapa PDF dan ada hard disk dia entah 500 gigabyte atau 1 terabyte, 1 tera itu Anda nggak tahu pokoknya. Isinya apa? Isinya ribuan MP3 kajian-kajian rutinan di Masjidil Haram. Banyak itu. MP3 sih para masyayikh dan kajian-kajian kitab yang di situ. Banyak banget itu. Itu tahun 2011 kalau nggak salah. Dan kemudian ada ribuan kitab-kitab PDF hasil scan. PDF kitab-kitab ulama. Ribuan dari berbagai disiplin bidang tertata dengan rapi, subhanallah. Boh itu langsung anak kopas ke netbook anak. Karena sudah ada basic spirit awalnya, Anda menggabungkan belajar secara offline dengan para masyayikh dan para ulama. Juga Anda belajar individualis melalui netbook dan internet. Dan alhamdulillah itu kemajuan yang sangat cepat sebenarnya insyaallah. Ya. Tadi dan sejujurnya ya ikhwan, Anda waktu kuliah dulu Anda dagang. Ada dagang, mungkin Anda pernah cerita ke antum, ada dagang pepes, ada dagang gorengan, ada dagang coklatos bahkan. Ya. Di kelas gitu ada dagang. Dan kadang karena memang butuh uang, keluarga yang butuh uang, terus sejujurnya anak kadang-kadang bantu ibu sampai beberapa hari, maksudnya kadang-kadang itu anak absen, nggak masuk kuliah karena anak harus dagang di pasar kaget. Kamu tahu pasar kayak pasar kaget, pasar biasa, pasar pagi gitu di hari-hari biasa. Pakai etalase gerobak gitu anak dagang pepes karya ibu anak. Dan di dagang itu anak tuh baca kitab ya kawan. Kadang baca kitab kuning sampai tukang paya. Ada namanya Bang Tado namanya. Namanya Murtado, dipanggil Bang Tado, orang udah tua banget, udah meninggal sekarang. Itu beliau sampai ngapain Tom pakai kitab kuning, dagang apa-apaan gitu. Namanya gimana ya? Ya belajar sih. Lagi dagang di pasar, sambil belajar, sambil baca buku. Dan seringkali baca buku dari HP, formatnya JPG, foto, atau PDF. HP ketika itu masih jadul banget. Nah, ini menunjukkan kita itu sebenarnya bisa memanfaatkan peran digital untuk mengembangkan ilmu sebenarnya, gitu loh. Ya, bisa banget. Bahkan lebih fleksibel. Ya. Ini ada kitab cetak. Anak kadang-kadang bawa nih, tapi karena kitab cetak ini kadang-kadang di rumah yang lain, kadang-kadang luput. Akhirnya ternyata yang lebih fleksibel adalah bawa tab seperti ini. Bisa dibawa kemana-mana kitab, bisa anak merojah di mana pun anak berada, insyaallah. Maka perkembangan keilmuan di situ kita bisa manfaatkan banyak waktu untuk membaca. Alhamdulillah di banyak tempat. Kalau misalnya Syekh penulis kitab ini yaitu Syekh Abdurrahman As-Sadahan hafizallah, ziaratul maktabat, mengunjungi perpustakaan. Kan perpustakaan kan dia occasional. Dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore misalnya. You can do it by on your own gitu loh. Nah, kau bisa melakukan itu sendiri di laptopmu, di HP-mu, di tabletmu. Kapanpun antum mau. Ya. Antum bisa menginstal di sini Adobe Reader misalnya PDF, kemudian antum masukin 2000 buku sini misalnya. Kemudian antum tata, manage dengan bidang per bidang. Nah, kemudian antum baca dengan penjadwalan yang baik. Maksudnya mungkin hari Senin apa jadwal baca antum apa dan apa. Selasa apa dan apa, atau selalu rutin baca kitab yang pernah Anda mungkin tunjukkan. Ada bacaan yang primer harian,
Ada bacaan sekadar baca mutolaah saja. Ada bacaan untuk betul-betul antum dalamin, ada gitu. Itu rutin harian misalnya. Sebenarnya itu benar-benar sangat memberikan efek yang besar untuk antum sebenarnya. Hanya saja perlu juga diimbangi dengan majelis ilmu langsung. Karena majelis ilmu langsung ini banyak hal yang tidak mungkin antum bisa dapatkan secara virtual. Di antara adab, akhlak antum dalam bermajelis. Dan kemudian boleh jadi apa yang antum dapatkan dari ilmu lebih berkah daripada apa yang antum dapatkan secara mudah di internet. Antum kedinginan? Kedinginan? Oh. Ya. Taib, lihat di sini ya, ziarat maktabat. Kalau sekarang kita bisa melihat langsung ke tab atau ke laptop atau ke handphone. Itu memperkaya apa? Memperkaya wawasan ilmiah seseorang. Wa yakunu ala silatin bima yutba' min al-kutub war rasail, dan dengannya dia memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab dan risalah-risalah yang baru terbit. Wa kam min insanin qad anfaqa awqatihi fi bahthi mas'alatin wa qad nazala fiha kitabun aw kitabani aw thalathatun wa huwa lam yadri. Lihat di sini. Beliau mengungkap suatu keterketinggalan, suatu masalah keterketinggalan seseorang dari suatu hal. Ini kata beliau, betapa banyak orang yang menghabiskan waktunya dalam mengkaji suatu permasalahan, padahal sudah ada 1, 2, atau bahkan 3 buku yang mengulas masalah tersebut, namun ia tidak tahu sama sekali. Ngerti nggak di sini? Ada seseorang nih, talibul ilm, dia habiskan waktunya untuk mencari tahu hukum suatu permasalahan, padahal di perpustakaan itu sudah ada 1 atau 2 atau 3 kitab yang membahas masalah yang sedang dia permasalahkan itu. Dia tinggal baca itu, tapi dia ternyata belum tahu sama sekali karena nggak pernah ke perpustakaan. Taib, ini zaman tahun 90-an. Bagaimana dengan sekarang, ikhwan? Lebih ini lagi, Pak. Lebih ini lagi. Ada misalnya, antum kasus kayak gini nih, misal. Anak hasil zina. Banyak gak hal kayak gitu? Bukan banyak dalam artian disaster yang masif ya, bukan. Ada lah gitu ya. Kasus-kasus ini ada lah. Baik yang baru ketahuan sekarang atau yang sedang ketahuan gitu. Anak hasil zina. Maksudnya di sinilah hukum yang terbit setelah terjadinya lahiran anak hasil zina ini gitu loh. Atau ini anak sebenarnya hasil zina, atau karena orang tua MBA. Bukan MBA basketball itu, married by accident gitu, ya kan? Ya itu orang tuanya dulu nikah karena ya udah telanjur hamil. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga anak-anak kita dari kejadian-kejadian seperti ini. Nauzubillah, amin. Nah, terus kemudian anak putrinya ini ketika sudah dewasa kan mau nikah. Tayyib. Boleh nggak walinya, yaitu bapak kandungnya? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Taib. Gimana kasusnya kalau misalnya udah kejadian, udah nikah dan walinya bapak biologisnya padahal itu anak hasil zina, tapi udah terjadi sah pernikahan? Antum mau jawab, wah nggak usah nikahnya. Antum waspada juga, takut salah. Tapi kok antum bilang sah, takut juga, jadi serba salah. Tapi pembahasan ini udah ada banyak gak di internet sebenarnya? Banyak. Bisa jadi. Ada nggak reels video atau jawaban-jawaban dari beberapa ustadz? Mungkin aja ada. Ada nggak ulama yang menjawab masalah ini? Mungkin aja ada. Sekarang carinya apakah di perpustakaan offline atau bisa cari digital? Digital. Antum cari perpustakaan online. Sampai nyawa lewat itu juga kayaknya nggak ketemu, ikhwan, susah. Berat. Harus telah satu-satu. Tapi kalau antum nyari misalnya di Google dengan keyword yang pas dan antum komparasikan jawaban-jawabannya, insya Allah dapat. Inilah mengapa ikhwan kita nggak bisa mendustakan diri untuk mengatakan ini internet nggak ada manfaatnya, jangan di sini karena betul subhatnya banyak, tapi manfaatnya bisa banyak. Antum harus belajar filter gitu. Bisa, tetap bisa.
Nanya ke ustadz, kadang-kadang ustadznya waro, afwan ana nggak bisa berfatwa, ana takut ya. Yang satu ustadznya, ana manhaj salaf, ana khawatir berfatwa, ana bukan ulama. Yang satu, ana khawatir berfatwa. Jadi nggak ada yang ustadz berfatwa, katanya. Kemudian kita di internet kita disalahin lagi. Antum kenapa nih? Tanya ustadz. Lah ustadznya pada nggak tahu, nggak mau jawab. Ada keserba-salahan loh di kondisi seperti ini ya kawan. Waroknya banyak dari para ustadz. Afwan anda bukan ulama, afwan anda nggak bisa berfatwa, afwan anda nggak tahu. Padahal dia tahu. Ketika nanya ke beberapa ustadz di daurah misalnya ada beberapa ustadz saling tunjuk satu sama lain ustadznya. Nggak ustadz ini aja ustadz, nggak antum aja, nggak antum aja. Jahilnya nanya yang nanya, aduh nggak dapat jawaban. Yang ada malah saling sungkan menyungkan. Terus cari di internet, dapat jawaban, disalahin lagi sama ustadznya. Antum kenapa cari internet? Emang nggak ada ustadz di sini? Tak ada, banyak ustadz tapi ustadznya nggak mau jawab. Kira ustadz jawab, kurang memuaskan kadang-kadang. Ustaz afwan Ustaz, dalilnya apa? Dalil antum nggak percaya sama ana gitu. Gitu. Yuk kita azan dulu ikhwan. Kita azan dulu. Baik, kemudian di wasiat yang ke-23 ikhwan kata penulis hafizallah, tafaqqad maktabatakal khassah. Yaitu kontrollah perpustakaan khususmu, perpustakaan pribadimu. فقد يشتري بعضنا الكتاب مرتين أو ثلاثا بل والله قد يبحث الإنسان مسألة من المسائل ثم فجأة أو مصادفة يقلب بين أدراج مكتبته فيعثر على كتاب لأحد العلماء قد أطال النفس في بحث هذه القضية. Terkadang sebagian dari kita telah membeli satu judul kitab 2 atau 3 kali, ya, atau membeli kitab 2 kali bahkan 3 kali, ya. Maksudnya apa? Dia tuh udah beli kitab dengan judul yang sama, namun karena nggak pernah didata maktabah perpustakaannya dan nggak dibaca itu kitab, maka dia beli lagi dengan judul yang sama, penerbitnya sama pula. Itu yang terjadi pada orang-orang yang cuma haus akan beli kitab tapi tidak haus akan baca kitab. Sehingga di lemarinya, di perpustakaannya satu judul ada beberapa kitab. Bahkan kadang judul yang sama beda cetakan kadang-kadang atau beda perpustakaan, beda penerbit. Sama-sama nggak dibaca juga gitu. Ini terjadi pada orang-orang yang haus akan beli kitab. Orang-orang yang lapar ketika ada pengumuman Islamic Book Fair. Orang-orang yang gelap mata ketika ada diskon ini, diskon itu. Ya, beli ini, beli itu. Nah, kemudian atau bahkan demi Allah terkadang seseorang mencari tentang suatu permasalahan, yaitu dia mencari hukumnya, mencari faedahnya tentang suatu masalah. Dicari, ya, dikaji gitu. Misalnya masalah apa gitu. Masalah berkaitan dengan mazhab Asy'ari tentang kemahatinggian Allah, misalnya gitu. Ya. Kemudian tiba-tiba atau kebetulan dia udah banyak mencari permasalahan ini, mencari jawabannya. Kemudian tiba-tiba kebetulan ia membolak-balik rak di perpustakaannya dan menemukan satu kitab karya salah seorang ulama yang sudah mencukupi permasalahan itu, udah tercukupi di satu kitab itu, banyak penjabarannya. Ya, banyak penjabarannya. Sehingga dia tuh nggak perlu lagi mencari-cari di antar kitab satu sama lain, karena di situ sudah ada secara gamblang misalnya. Ya, misal lain. Misal antum kolektor bukunya Ustadz Yazid Jawas rahimahullah misalnya. Dan koleksi banyak dari buku-buku. Semua buku pustaka Imam Syafi'i antum pustakakan di perpustakaan antum. Bawa buku pustaka apa Azam, wah banyak buku. Terus antum tuh suatu ketika karena ngerasa banyak dosa, ya, antum pengen taubat, tapi antum butuh referensi dari kitab-kitab tentang masalah taubat. Antum buka kitab Syiar A'lam Nubala terjemahan, nyari ulama-ulama yang taubat misalnya gitu. Wah, itu butuh waktu panjang. Antum cari kitab ini dan seterusnya. Wah, capek
berhari-hari, kemudian antum buka perpustakaan versi kumpulan kitabnya Ustaz Yazid misalnya, ada satu buku namanya Taubat, tugas seumur hidup kalau nggak salah itu judulnya gitulah, pokoknya spesial Taubat, tugas seumur hidup atau apa gitu, pokoknya ada seumur hidupnya. Nah antum buka, lah ini udah tuntas, ini semua udah ada nih permasalahan di sini tentang taubat. Artinya ternyata saking kita ini kurang memanage dan mengontrol perpustakaan kita, sampai-sampai kita membeli buku 2 kali untuk judul dan nama yang sama. Atau kita capek mencari pembahasan ini pembahasan itu, padahal sudah gamblang dalam satu judul kitab itu ada semua pembahasannya. Coba antum ubrak-abrik lagi deh kitab-kitab yang ada di rumah antum. Betapa banyaknya pembahasan yang telah kita lewatkan sebenarnya, yang kalau kita fokuskan kita bisa dapat. Apa kebutuhan antum hari belakangan ini dari ilmu syar'i? Coba antum pengen ngebahas apa? Taubat. Boleh jadi ada di rumah antum buku tentang taubat. Misalnya antum punya nggak buku penjelasan Riyadhus Shalihin misalnya. Ternyata di situ ada kitab-kitab tentang taubat. Ya, di dalam Riyadhus Shalihin ada bab taubat. Ada hadis-hadis dan ayatnya, dan penjelasannya panjang. Daripada antum ngubrak-abrik yang ternyata di kitab ini ada. Nah, ini yang disebut harusnya kita mengontrol perpustakaan pribadi, dan kita mempunyai mempunyai mind mapping untuk buku-buku kita. Di perpustakaan di mana-mana, namanya buku-buku itu disusun sesuai dengan disiplin ilmunya. Enggak amburadul gitu, kayak orang baru pindahan gitu. Enggak, tapi misal tauhid dan akidah di sini, fikih di sini, usul fikih di sini. Nah, itu seperti itu. Kalau perpustakaan itu bagusnya. Sehingga ketika kita membutuhkan masalah taubat, kita cari di masalah tauhid atau di masalah tazkiyatun nufus. Ah, di situ dapat dah tuh kitabnya. Gitu. Mind mapping itu perlu banget. Mind mapping untuk disiplin ilmu dan cabang-cabang itu menjadi salah satu asas keberhasilan seorang penuntut ilmu untuk menggapai ilmu yang dia sedang tuju. Ya. Buku-buku pun memiliki mind mapping di daftar isi. Makanya kata sebagian ulama, kalau antum memang tidak berkenan baca suatu kitab secara full utuh semua kalimatnya, maka minimal bacalah daftar isinya. Karena daftar isi itu mind mapping untuk isi dari semua kitab. Sehingga antum tahu, oh ini nanti bicara ini, nanti bicara cabangnya begini gitu. Itu. Kita emang nggak diwajibkan untuk membaca seluruh dari kitab, nggak, bahkan nggak mungkin. Tetapi kalau memang kita punya interest dan ketertarikan pada kitab-kitab, tapi tidak sempat membaca semuanya, minimal kita lihat daftar isinya, sehingga ada petanya di situ. Ada peta yang kita telah kenal kitab ini, kita kenal, oh membahas ini. Sehingga nanti ketika kita membutuhkan pembahasan itu, kita bisa langsung merujuk ke kitab ini. Tapi kalau cuma koleksi doang, kemudian ditumpuk-tumpuk, kemudian nggak ada itu, dan kita nggak tahu nih kitab bicara tentang apa, ini tentang apa, nggak pernah baca daftar isinya, maka ya itu menjadi sarang gonggok nanti lama-lama gitu. Ya seperti itu ikhwan. Padahal telah banyak waktu yang ia gunakan dalam mencari permasalahan tersebut. Namun karena tidak nampaknya kitab dari pandangannya, sehingga waktunya berlalu sia-sia, sementara ia tidak memperoleh manfaat yang banyak dengan hal itu. Maka teman-teman ikhwan yang nanti kalau di rumah antum coba lihat buku-buku antum dan coba buka lagi beberapanya. Murajaah lagi, baca lagi, hadirkan kembali sensasi kenikmatan antum membaca buku cetak. Coba jangan PDF dulu, PDF baca, kadang-kala membaca buku cetak antum sensasikan itu barang 15 menit, 20 menit antum baca misalnya, fokus di itu, antum akan rasakan enaknya dan merasa rindu dengan masa-masa dulu masih suka baca buku cetak. Ya, generasi-generasi dulu itu sebelum Anda ada Facebook dan misalnya, itu di mana-mana belinya buku-buku cetak. Ya. Qadarullah sekarang memang buku cetak kurang. Makanya percetakan itu ada yang gulung tikar. Ya. Kasihan teman-teman Anda, mereka kerja di bagian percetakan buku-buku itu tutup, nggak bisa bayar sewa.
perusahaan sewa tempat. Karena konsumennya udah kabur semua menuju ke ChatGPT, ya udah beda lagi sekarang. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu kan? Ya zaman yang nggak bisa kita kelola dan kita atur ya teman-teman sekalian. Tapi minimal diri kita sekarang, buku-buku yang di rumah satu persatu coba dibuka lagi, dibaca lagi. Itu ilmu semua ya. Sebenarnya ilmu itu menyembuhkan luka-luka di hati insyaallah. Kalau ilmu itu berkah syariah, menyembuhkan luka-luka antum di hati antum. Yang ada luka di hati antum, kesulitan hidup, sebenarnya baca Al-Qur'an, baca tafsirnya, wallahi itu syifa lima fis sudur, yaitu penyembuh apa yang ada di hati. Ya, syifa lima fis sudur. Ayat Al-Qur'an itu penyembuh semua kegalauan yang ada di hati. Ya mungkin cukup sekian dari ana, mudah-mudahan manfaat buat ana dan juga antum. Barakallahu fikum jami'an. Tetap terus baca kitab, baca buku, tetap semangat menuntut ilmu. Semoga Allah taala berkati waktu kita dan ilmu kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.